Baik, hari ini teman-teman semua langsung saja kita mulai dengan tema kita judulnya sumber ketenangan hati. Baik, langsung saja teman-teman sekalian dalam kehidupan kita seringkali, kita ditimpa berbagai macam persoalan. Semua orang, pasti punya kehidupan yang, tidak tenang dan pasti punya kesedihannya masing-masing. Eee, oleh karena itu jangan pernah kita merasa bahwa kita sendiri yang kehidupannya yang paling susah, kita sendiri yang hatinya senantiasa tidak tenang. Semua orang mengalami itu, hanya bedanya ada orang-orang yang bisa melewatinya atau ada orang-orang yang bisa tidak menampakkannya di depan manusia lainnya. Ada orang-orang yang berlarut-larut dalam ketidaktenangan itu. Jadi, hari ini kita akan bahas teman-teman semua, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat hati kita tenang, karena sebenarnya dalam kehidupan kita pasti selalu silih berganti, ada rasa takut kadang-kadang, ada rasa gelisah kadang-kadang, ada rasa marah kadang-kadang, sehingga membuat kehidupan kita nggak baik-baik saja. Maka, kita harus tahu beberapa penyebab hati kita nggak baik-baik saja, dan kita harus tahu juga bagaimana cara menanganinya. Hati yang nggak baik-baik saja, hati yang nggak tenang, hati yang gelisah, hati yang sedih, akan membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam keseharian kita. Karena kita nggak punya energi untuk melakukan itu. Sebaliknya, hati yang tenang, hati yang, bahagia, hati yang dalam keadaan baik-baik saja akan melahirkan energi besar untuk kita bisa berbuat apapun. Teman-teman nggak akan bisa mengurus anak, bagi yang punya anak dengan baik-baik saja, atau menghafalkan Quran, ketika hati teman-teman nggak tenang. Ya kan? Sebaliknya, kalau hati tenang, energi besar itu kita dapatkan dan kita bisa melakukan apapun, Masya Allah. Itu kenapa, pentingnya bahwa kita minta kepada Allah SWT agar dalam setiap episode kehidupan kita, Allah berikan hati yang tenang. Sekarang kita lihat, apa yang bisa kita lakukan dari semua kesedihan, kekhawatiran, kegundahan kita agar bisa sirna, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd ya, ayat ke-28 atau sebagian teman-teman mengatakan Ar-Ra'du ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang beriman dan hati mereka akan tenang ketika mereka mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kenapa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, teman-teman semua? Berzikir ya, mengingat Allah hati menjadi tenang, karena kita tahu bahwa kita nggak sendirian dalam menjalankan semua episode kesedihan, semua episode kesulitan, kita nggak sendirian. Ketika kita berzikir, mengingat Allah, zikir itu udah banyak ya teman-teman sekalian, tidak hanya lisan yang berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, la ilaha illallah. Tidak hanya lisan yang berzikir, tapi baca Quran juga bagian dari zikir, salat juga bagian dari zikir. Zikir itu mengingat Allah. Segala aktivitas yang teman-teman mengingat Allah itu adalah zikir. Jadi salah satu yang membuat hati menjadi tenang adalah terus berzikir kepada Allah. Kenapa? Dengan teman-teman berzikir, teman-teman tahu teman-teman nggak sendirian. Teman-teman gelisah, sedih berkepanjangan, karena teman-teman ngerasa, "Saya nggak nemuin jalan keluar dalam sebuah permasalahan ini. Saya merasa sendiri, saya merasa kesepian, saya merasa takut, saya merasa, khawatir terhadap diri saya sendiri." Tapi kalau teman-teman berzikir, teman-teman tahu dan yakin dan percaya dan menyadari teman-teman nggak sendirian. Selalu ada Allah yang bersama dengan teman-teman semua. Teman-teman kalau bersandar pada diri sendiri kan nggak akan kuat, nggak akan sanggup. Tapi kalau teman-teman bersandarnya kepada yang Maha Kuat, kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman akan kuat dan teman-teman akan tenang. Teman-teman akan tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nggak ada, kegelisahan yang berjalan terus-menerus. Setelah kegelisahan, pasti kemudian, akan ada ketenangan. Nah, perasaan untuk senantiasa bersama dengan Allah itu akan timbul ketika teman-teman terus membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya teman-teman. Orang yang senantiasa berzikir teman-teman semua, maka, dia nggak akan merasa takut dengan apapun. Dia tahu semua masalah akan ada jalan keluarnya. Dia tahu Allah melihat kesedihannya, melihat ketidaktenangannya, eee, dia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Masya Allah, kalau kita punya perasaan selalu bersama dengan Allah, saya baik-baik saja karena ada Allah. Jadi katakan, "I'm okay, saya baik-baik aja kok, ada Allah bersama dengan saya. It's okay, everything gonna be okay, nggak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja." Hanya perlu waktu sebentar aja untuk teman-teman ngerasa gelisah sedikit, setelah itu ending-nya pasti semuanya akan baik-baik saja. Teman-teman akan bisa melewatinya, karena Allah terus bersama dengan teman-teman semua. Kuncinya apa? Dzikir.
Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 tadi, orang-orang yang beriman, hati mereka akan selalu tenang. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, kenapa? Karena mereka senantiasa mengingat Allah. Jadi lisan kita ini basahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu nggak mungkin kepalanya atau dirinya kosong begitu saja. Ketika dia diam, atau dia sedang menunggu, atau dia sedang tidak melakukan apa-apa, yang manusia lihat sebenarnya dia sedang sibuk dengan zikirnya. Lisannya basah dengan zikirnya. Zikir terus teman-teman semua, teman-teman nggak pernah tahu kekuatan dahsyat dari zikir yang teman-teman ucapkan. Ada satu doa yang wajib teman-teman hafalkan sebetulnya, supaya teman-teman dalam kondisi yang selalu tenang setiap saat. Kehidupan kita silih berganti. Hari ini engkau bahagia, besok engkau menangis. Hari ini engkau tenang-tenang saja, besok engkau dalam kondisi yang tidak tenang. Jadi rasa-rasanya doa ini penting untuk teman-teman hafalkan. Di mana doa ini adalah doa yang selalu Rasulullah SAW baca ketika Rasul ditimpa kesusahan. Apa doa dari Rasulullah SAW yang dilihat dalam yang termaktub dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Doanya, teman-teman mungkin bisa catat dan teman-teman hafalkan doa ini. Masya Allah, doa itu senjatanya umat Islam, teman-teman semua. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah bagi Allah merubah keadaan dalam 1 detik, mudah sekali. Semua permasalahan teman-teman akan selesai, insya Allah, dengan teman-teman yakin akan doa yang teman-teman ucapkan dengan penuh pengharapan kepada Allah. Salah satu doa yang Rasulullah ajarkan adalah, kalimatnya adalah, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Hafalkan doa ini kalau teman-teman mau kehidupan teman-teman tenang setiap saat. Kalau teman-teman lagi marah, teman-teman bisa dalam keadaan lebih tenang. Kalau teman-teman gelisah, nangis yang terus-menerus, teman-teman bisa lebih tenang. Kalau teman-teman ketakutan, teman-teman bisa lebih tenang. Kalau teman-teman dalam keadaan ngerasa kesepian sendiri, teman-teman bisa lebih tenang dengan doa ini. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan penguasa arsy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan penguasa langit dan bumi dan arsy yang mulia. Jadi ini doa yang Rasul ucapkan ketika dalam kondisi yang sangat berat, yang sangat gelisah, yang sangat ujian yang luar biasa. Biasa Rasul terus mengucapkan doa ini berulang-ulang. Doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul itu doa yang terbaik. Walaupun kita mengatakan boleh nggak sih kita berdoa pakai doa dengan bahasa kita sendiri, boleh. Allah mengerti semua bahasa, boleh. Tapi afdal yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang tertulis di Quran maupun di hadits Rasulullah SAW. Itu doa yang terbaik. Sedikit cerita yang kemarin mau pernah cerita waktu ibu rumah sakit kehilangan nafas 5 menit karena serangan jantung. Umar hanya berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah untuk menyembuhkan orang sakit. Doa yang diajarkan Rasulullah itu salah satunya adalah Allahumma rabbanas atibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Atau as'alullahal azim rabbil arsyil azim ayyashfiyak gitu ya. Ayyashfiyaka atau ayyashfiyaki. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk menghadapi orang-orang yang sakit atau untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Doa yang telah diajarkan itu yang kemudian diucapkan berulang-ulang, doa-doa itu adalah doa-doa yang terbaik. Teman-teman doa bahasa Indonesia boleh sebagai tambahan-tambahan. Tapi doa yang sudah diajarkan ini dihafalkan untuk menolong kehidupan kita. Kemudian ada lagi doa yang lain. Doanya adalah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Rabbku. Allah adalah Tuhanku. Aku tidak menyekutukannya dengan apapun. Ternyata doa dengan tauhid seperti itu, kalimat tauhid seperti itu doa yang Rasulullah ajarkan ketika kita dalam keadaan sulit. Rasul minta kita untuk menegakkan tauhid kita bahwa Allah yang kasih kesulitan dan Allah pasti juga akan mengangkat kesulitan itu. Nggak ada orang kesulitan terus-menerus, nggak ada teman-teman semua. Nggak ada orang kesepian terus-menerus, nggak ada orang merasa sendiri terus-menerus, nggak ada orang yang nangis terus-menerus. Allah nggak akan biarkan kita seperti itu. Maka dengan ketauhidan yang kokoh, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kesulitanmu akan sirna, ketenanganmu akan hadir kembali ke dalam kehidupanmu. Apa doanya? Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Tuhanku. Allah, engkau adalah Tuhanku ya Allah, engkau adalah Rabbku ya Allah, dan aku tidak akan menyekutukanmu dengan apapun, wahai Allah. Aku tidak akan menyekutukannya dengan apapun.
Ya, jadi itu beberapa doa lainnya banyak teman-teman sekalian, doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di Quran maupun di hadits Rasulullah SAW. Doa lain dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan pada para sahabat, doa orang yang ditimpa kesusahan. Beberapa doa di antaranya adalah ada doa lain yang kalau teman-teman mau hafalkan, bunyinya Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Itu doanya. Ya, artinya adalah ya Allah, semata-mata hanya kasih sayang-Mu yang aku harapkan ya Allah. Maka jangan Engkau biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sekejap mata sekalipun ya Allah. Maka perbaikilah segala urusanku wahai Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, semata-mata aku mengharapkan limpahan kasih sayang-Mu, ya Allah, yang aku harapkan terhadap ujian yang Kau berikan kepadaku, ya Allah. Jangan biarkan aku seorang diri mengurus semuanya, ya Allah. Aku nggak sanggup, ya Allah, nggak bisa. Walaupun sekejap mata, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri, ya Allah. Itu doanya. Dan perbaikilah segala urusanku, wahai Allah. Engkau yang terbaik, ya Allah. Engkau tahu mana yang terbaik untukku, ya Allah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Teman-teman hafalin doa ini. Teman-teman nggak bisa ngurus diri teman-teman sendiri. Terlalu berat. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku hanya mengharapkan kasih sayang-Mu terhadap kehidupanku, ya Allah. Aku mengharapkan kasih sayang-Mu, wahai Allah. Jangan biarkan aku seorang diri, ya Allah, dalam mengurus ini semua, ya Allah. Aku nggak kuat, ya Allah. Perbaikilah semua urusan-urusanku, wahai Allah. Engkau lah yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Masya Allah, banyak doa-doa yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulnya, hanya saja kita nggak belajar atau hanya saja kita nggak hafalkan, sehingga kita mengarang dengan bahasa kita sendiri. Boleh, silakan Allah memahami semua doa-doamu, tapi tadi, afdol yang terbaik doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Juga teman-teman semua, supaya teman-teman dalam keadaan yang tenang, baca doa yang teman-teman udah hafal. Doa yang sangat mudah. Lihat nih, doa-doa tadi itu semuanya berkaitan dengan tauhid, dengan kepercayaan, keyakinan kita bahwa Allah segala-galanya. Maka doa yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah doa Nabi Yunus alaihissalam. Ini doa yang mudah, semua teman-teman udah hafal ini. Maka perbanyak lisan kita setiap harinya dengan doa ini, supaya engkau dalam kondisi yang tenang, yang baik-baik saja. Karena kalau enggak, kita nggak terkontrol. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam surah Al-Anbiya 87 doanya. Lagi-lagi di dalam doa ini terselip perkara tauhid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tiada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Yang kedua, sungguh aku ya Allah, kita puji-puji Allah ya, subhanaka. Kita puji-puji Allah. Katakan inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku adalah hamba yang zalim ya Allah. Aku hamba yang banyak salahnya ya Allah. Aku banyak melakukan tindakan aniaya terhadap diriku sendiri ya Allah. Aku banyak khilafnya ya Allah. Aku mau jadi orang baik. Seakan-akan kita berkata begitu ketika kita mengatakan ini kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku hamba yang zalim. Aku sudah berusaha ya Allah untuk jadi orang yang lebih baik, tapi terkadang kita berbelok wahai Allah. Aku tahu apa yang Engkau perintahkan, apa yang Engkau larang, namun kadang-kadang kami berbelok ya Allah. Jadi doa atau kalimat ini kuntu minadh dhalimin adalah sebuah kalimat pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mungkin banyak hal-hal terjadi kepada diri kita, ada sebab kesalahan kita di situ dan kita mengakui kepada Allah atas banyaknya kesalahan dan dosa-dosa kita dalam kehidupan kita. Jadi, dalam hadis-hadis tadi maupun ayat Quran tadi, ini semua adalah doa penawar kegundahan hati, penghilang kesedihan, doa penghilang kesusahan, doa menghadirkan ketenangan hati. Ini doa-doa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bacalah doa ini dengan penuh penghayatan. Teman-teman minta, makanya selalu katakan jangan pernah meninggalkan sholat malam. Pada saat sholat malam itu semua orang tidur. Hanya orang-orang tertentu yang Allah bangunkan dan kau manfaatkan ketika Allah kabulkan semua doamu, kau doa dengan penuh penghayatan dan semua. Sehingga nggak ada lagi nggak tenang di dalam hati. Nggak ada. Kita mungkin nangis dalam sepertiga malam terakhir, mengadukan, ya Allah tolong aku, ya Allah aku tidak tahu lagi harus berbuat seperti apa, ya Allah berikan jalan keluar, ya Allah. Tapi setelah engkau melakukan itu, pagimu, ya, siang harimu, soremu, kau dalam keadaan yang baik-baik saja, karena kau sudah tumpahkan semuanya di sepertiga malam terakhir.
Tapi tentu ya teman-teman semua jangan mengatakan, ada beberapa orang yang memang Allah berikan sakit ya. Sekarang ini sering kita dengar teman-teman yang punya sakit mental dan sebagainya. Bukan berarti dia kurang iman, tidak. Dia sedang sakit memang. Oleh karena itu, tentunya selain doa ada, obat-obatan yang harus diminum. Pergi ke ahlinya, pergi ke psikiater. Uma bisa katakan ini dikarenakan kemarin waktu Ibu Uma haji, Ibu Uma punya penyakit mental itu ya, namanya delirium, orang lansia yang nangis marah, bukan kurang iman. Ibu Uma baca terus Quran dan segala macam, bukan, tapi memang karena ada sakit di situ. Jadi pergi ke psikiater, dikasih obat-obatan sehingga bisa stabil. Jadi nggak boleh kita menjudge seseorang ketika orang tersebut kelihatannya nggak tenang atau kelihatannya bermasalah, oh dia kurang iman. Ada sebagian orang yang memang sakit sehingga dia harus dengan bantuan obat-obatan misalnya begitu. Tapi di satu sisi ada orang yang gundahnya memang karena perkara-perkara ujian-ujian yang datang dalam kehidupannya atau gelisah karena dosa-dosa yang dibuatnya. Nah, obat-obatnya ini salah satunya dengan zikir-zikir yang tadi teman-teman sama-sama dengar. Apa kata para ulama? Membaca doa-doa yang sahih tanpa memahami makna dan tanpa mentadaburi isi kandungannya berefek kurang maksimal dan sedikit faedahnya. Oleh karena itu, doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, teman-teman harus memahami makna dari doa-doa tersebut. Doa-doa yang sering teman-teman baca, yang teman-teman lantunkan, itu khawatir efeknya sedikit kalau teman-teman nggak paham apa artinya. Sehingga teman-teman harus menghayati. Kan kalau doa kita menghayati, bagaimana kita bisa menghayati kalau kita nggak paham artinya? Sehingga hasilnya nanti kurang maksimal. Jadi, teman-teman berdoa dengan paham, dengan keyakinan yang penuh, dengan penghayatan. Ingat dan perhatikan tadi doa-doa yang sudah disebutkan, semuanya adalah di dalamnya adalah perkara tauhid. Tauhid itu apa sih teman-teman semua? Mengikhlaskan ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Itu namanya tauhid. Sudah kita bahas sedikit mengenai zikir, teman-teman semua, mengenai doa-doa, mengenai bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tenang, teman-teman perhatikan, kalau dia punya jiwa yang tenang, dia marahnya enggak meledak-ledak, kalau marah, kalau menangis pun, ya menangis manusia biasa tapi tidak berlarut-larut. Pasti karakter itu dia bisa dapatkan karena lisannya basah dengan zikir setiap saat. Teman-teman, kalau misalnya nggak mau punya tasbih atau nggak sekarang punya tasbih yang tinggal dipencet-pencet, kalau nggak mau pakai itu semua nggak apa-apa, tapi lisannya dibiasakan untuk terus berzikir kepada Allah. Itu yang satu ya, cara untuk kita menenangkan hati. Kedua, selain berzikir, ternyata cara kita menenangkan hati adalah berada dalam majelis ilmu. Semua ingin meraih ketenangan hati. Semua dari kita mau hati yang tenang. Kamu mau apa sih? Ya, misalnya dikasih kaya raya tapi nggak tenang, dikasih suami yang sempurna tapi nggak tenang, kasih pekerjaan yang bagus tapi nggak tenang. Bagaimana bisa menjalankan kehidupan itu dengan penuh kebahagiaan? Jadi kunci kebahagiaan adalah ketenangan hati, ya kan? Cara mendapat ketenangan hati berikutnya setelah zikir adalah dengan datang ke majelis ilmu. Teman-teman nggak bisa mencari ketenangan hati dengan apa? Sebagian orang memilih ke night club misalnya ya. Apakah mereka tenang di situ? Enggak. Mereka berusaha mencari kebahagiaan sementara, padahal kebahagiaannya semu. Ketenangan yang hakiki hanya didapati dengan iman. Ketenangan itu hanya bisa didapat salah satunya dari majelis ilmu. Teman-teman datang ke majelis-majelis ilmu atau lihat seperti hari ini kita berada dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena dalam majelis ilmu Al-Quran itu disenandungkan. Hadis-hadis Nabi itu disuarakan sehingga teman-teman merasa tenang, teman-teman merasakan kenikmatan yang berbeda, ya kan? Teman-teman datang ke majelis ilmu, teman-teman dengar ceramah-ceramah, misalnya ada ketenangan dalam hati teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan dinaungi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Kita ini, insya Allah semoga Allah terima ya dakwah kita, perkumpulan kita pada hari ini. Kata Rasul apa? Tidaklah berkumpul di salah satu tempat di mana di dalamnya yang membaca kitab Allah, di dalamnya mengajarkan kedekatan kepada Allah dan Rasulnya, melainkan Allah akan turunkan ketenangan. Dan mereka semua akan dinaungi oleh kasih sayang Allah dan dikelilingi para malaikat. Mudah-mudahan kita ini nggak bisa lihat malaikat, tapi kita dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, Allah akan menyebut-nyebut kita, para penuntut ilmu di majelis ilmu, di sisi makhluk yang dimuliakan. Di sisinya. Allah memuliakan kita, memuji-muji kita di hadapan para malaikat-malaikat. Hadis riwayat Muslim.
Jadi, jangan pernah tinggalkan majelis-majelis ilmu. Teman-teman bisa belajar dengan berbagai macam guru. Hari ini teman-teman ikut di Katupat, besok teman-teman ikut di mana lagi, ikut terus teman-teman semua untuk men-charge iman kita supaya nggak terlalu futur, nggak terlalu turun. Ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Pertama tadi apa? Engkau akan meraih yang namanya ketenangan. Uh, Teman-teman ada ini ya, ada satu kisah yang diceritakan dalam hadis surat Bukhari Muslim. Dijelaskan ada seseorang yang sedang membaca suratul Kahf. Dalam hadis surat Bukhari Muslim dikatakan ada seseorang yang sedang membaca surah Al-Kahfi, suratul Kahf. Di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat di rumah. Lantas kuda tersebut lari. Lalu pria tersebut lantas keluar dan melihat-lihat, ternyata dia tidak melihat apapun. Kuda tadi ternyata memang pergi lari. Ketika datang pagi hari, peristiwa tadi diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas beliau bersabda, ketenangan itu datang karena Al-Quran. Uma mau cerita sedikit. Uma pernah cerita kemarin ya, ketika Ibu Uma dalam keadaan koma dan sempat melihat matanya. Ini benar-benar Uma lihat dalam mata kepala Uma sendiri, di depan mata kepala Uma sendiri, sehingga cerita ini terus diulang-ulang. Orang-orang yang mungkin teman-teman pernah menemani nenek atau kakek atau orang tua atau siapapun yang di ICU. Di ICU itu orang stres teman-teman semua. Jadi di ICU itu ternyata Uma juga baru tahu bahwa ketika mereka lama di ICU, mereka akan stres karena bunyi mesin, bau obat, bolak-balik dokter itu stres. Berada dalam satu kamar yang beliau sendiri itu stres. Nggak tahu kapan pagi, kapan malam, kapan siang nggak ada matahari itu stres. Jadi orang-orang yang biasanya bangkit dari koma ketika berada di ICU, seperti ibunya Uma, itu stres, nangis, berontak, makanya mereka diikat. Orang-orang di ICU itu sebagian mereka diikat, tangannya, kakinya diikat, supaya mereka nggak, biasanya mereka akan lepas semuanya, dan kemudian mereka mungkin akan berontak gitu. Itu terjadi, banyak terjadi. Dokter di ICU mengatakan namanya delirium ICU. Kata mereka, bahwa banyak orang-orang stres di ICU mencabut semuanya karena nggak gimana ya, keadaan itu membuat mereka stres. Ajaibnya Al-Quran, tadi dikatakan kan Al-Quran itu menenangkan hati kan. Ketika umat datang ke sana dan baca Quran, setiap kali Quran dikumandangkan, maka pergerakan yang seperti itu, yang ingin mencabut semuanya, itu terhenti. Dahsyatnya Al-Quran itu, teman-teman semua. Masya Allah. Jadi disitulah umat bisa membuktikan bahwa betul ya, Rasulullah SAW katakan, dan Allah juga berfirman ya tadi dikatakan dalam surah Ar-Ra'd, bahwa ketika Quran itu dibacakan atau ketika mengingat Allah, maka semuanya akan menjadi tenang. Maka teman-teman semua, ketika terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, maka baca Quran itu. Baca terus dengan tartil ya, waratil Qur'ana tartila, untuk menenangkan semuanya, menenangkan semua keadaan. Bahkan orang sakit aja bisa tenang. Ajaibnya Al-Quran, teman-teman semua. Jadi seperti tadi, ada seorang sahabat yang ketika dia baca Quran, ya, kemudian kudanya lari gitu ya. Dia dalam kondisi yang tetap tenang gitu, karena Quran yang menenangkan dia. Seperti itu, ketenangan itu datang dari Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Baik, kemudian orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, ya, yang di dalamnya banyak dibacakan Al-Quran, banyak mengingat Allah, tidak hanya menenangkan hati, tapi engkau juga faedah yang kedua, engkau akan dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf ayat ke-56. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, sesungguhnya kasih sayang Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Teman-teman mendatangi majelis ilmu, teman-teman sedang berbuat baik. Teman-teman berbuat apapun yang baik-baik, kata Allah apa? Sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Engkau ingin keadaanmu tenang, kehidupanmu tenang, maka banyak berbuat baik. Salah satunya dengan sibukkan diri dengan majelis ilmu atau melakukan amal-amal baik lainnya. Dengan begitu engkau akan tenang. Kenapa? Karena Allah memberikan rahmat kepada dirimu. Allah memberikan kasih sayang kepada dirimu. Jadi kita buat baik untuk orang lain bukan untuk orang lain, tapi karena kita sayang pada diri kita sendiri. Karena ketika kita berbuat baik apapun itu, Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita yang mungkin kita rasakan sekarang atau kita rasakan nanti. Selalu begitu. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim disebutkan jika ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ilmu, lalu Rasulullah SAW lewat, lalu Rasul pun bersabda, apa yang kalian ucapkan? Sungguh aku melihat kasih sayang Allah, rahmat Allah turun di tengah-tengah kalian. Aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis semacam itu. Jadi majelis-majelis ilmu, tempat perkumpulan teman-teman di mana teman-teman berzikir kepada Allah, mengingat Allah,
Maka Rasul sendiri takjub. Rasul mengatakan, apa yang kalian lakukan ini? Apa yang kalian ucapkan? Aku melihat bahwa sungguh rahmat Allah turun di tengah-tengah kalian. Dan aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis semacam itu. Ketiga, apa sih manfaat ketika teman-teman ada dalam majelis ilmu? Malaikat mengelilingi majelis ilmu. Tandanya apa? Malaikat ridha, malaikat suka kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah. Kadang-kadang dalam perkataan-perkataan yang disampaikan mungkin ada yang membekas di jiwa kita, ada yang kemudian kita mengatakan, aku mau berubah setelah ini, ya Allah ampuni aku, ya Allah. Malaikat suka dengan itu, malaikat ridha, suka kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan juga hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha kepada para penuntut ilmu, ridha kepada orang-orang yang mau mendengarkan ilmu. Malaikat menghormati para penuntut ilmu. Malaikat-malaikat itu turun dan ikut dalam majelis ilmu. Offline maupun online sama aja. Malaikat-malaikat turun dan ikut dalam majelis ilmu. Keempat, apa sih faedah orang-orang yang berada dalam majelis ilmu akan disebut oleh Allah di sisi makhluk-makhluk mulia. Nama teman-teman disebut-sebut, oh, si Fulana, misalnya kita punya bos ya. Kemudian teman kita bilang, wahai bos, si Fulana ini orangnya hebat, orangnya keren, orangnya baik. Pasti kita bahagia ketika kita dipuji-puji. Pujian bagi para orang-orang yang mau mendengarkan ilmu, bagi para penuntut ilmu, lebih tinggi karena Allah menyanjung-nyanjung namanya di depan para malaikat-malaikat. Jadi Allah menyanjung-nyanjung nih sekarang nih, teman-teman yang ikut dalam majelis ilmu. Berapa orang sekarang yang gabung semua pada di hadapan para malaikat-malaikat. Ya, disanjung-sanjung. Jadi mungkin di antara kita ada yang hatinya baik-baik saja, alhamdulillah. Di antara kita ada yang hatinya lagi tidak baik, Allah menyanjung-nyanjung dan Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang. Akan ada ketenangan dalam dirimu, teman-teman semua, insya Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Dan aku bersamanya. Aku bersamanya, Allah bersama dengan dirimu tatkala dia mengingatku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Jika dia mengingatku dalam keramaian, teman-teman berada dalam keramaian, tapi teman-teman ingat Allah, maka aku pun akan menyebut-nyebutnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Aku menyebut-nyebutnya di depan para malaikat-malaikat. Ketika dalam sendiri dia mengingatku, ketika dalam keramaian dia pun mengingatku. Teman-teman pernah nggak jatuh cinta pada seseorang? Mudahnya lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman dalam keramaian pun masih ingat orang itu, ya kan? Teman-teman masih kebayang orang itu. Misalnya, bagi teman-teman yang pernah jatuh cinta dengan seseorang. Apalagi kalau teman-teman jatuh cintanya kepada Allah. Dalam kesendirian, teman-teman ingat Allah. Dalam keramaian, hati teman-teman terpaut dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah, Allah pun akan mengingatnya setiap saat dan juga Allah menyebut-nyebut namanya di depan para malaikat-malaikat. Inilah yang kemudian mendatangkan ketenangan pada diri kita. Lewat zikir, lewat majelis-majelis ilmu. Bukan lewat perkumpulan yang sia-sia, bukan lewat perkumpulan yang banyak membicarakan orang lain misalnya di dalamnya, atau perkumpulan yang berjam-jam yang tidak ada faedahnya. Gitu ya teman-teman semua, itu cara untuk teman-teman menenangkan hati. Kalau kita lihat dalam kitab At-Tibyan, ya, ini kitab akhlak para penghafal Quran lah ya. Dikatakan kalau engkau ingin hatimu menjadi tenang, obat hati itu ada 5. Obat hati itu yang pertama adalah engkau membaca Al-Quran dan merenungkannya. Tadabbur, baca Quran setiap hari dan merenungkannya. Jadi ada perasaan gelisah bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari dan mentadaburinya. Kedua, rajin mengosongkan perut dengan gemar berpuasa. Ternyata puasa bisa menenangkan hati. Bagi teman-teman yang hatinya lagi gelisah, teman-teman coba puasa Senin Kamis atau puasa Daud misalnya hari ini puasa besok tidak. Ternyata itu menenangkan hati. Ketiga, mendirikan sholat malam. Teman-teman lihat dalam surah At-Tur ayat 48 sampai ayat ke 49. Mohon izin teman-teman semua mau cerita sedikit. Ini surah At-Tur 48 sampai 49 itu baru dikirimkan oleh, biasanya kan kalau kita punya handphone ini kan ada lembaga-lembaga atau orang-orang yang mengirimkan ayat-ayat ya, sering ya, kadang-kadang kita nggak tahu siapa tiba-tiba mengirimkan ayat-ayat. Orang ini mengirimkan atau lembaga ini mengirimkan baru tadi pagi jam 4 pagi. Jadi jam 4 pagi ketika pada saat itu malah lagi di sejadah, terus tiba-tiba terdengar bunyi handphone, terus ngeliat handphone sebentar, dan ayat ini menggetarkan hati Umar. Dan saya sampaikan kepada teman-teman pada hari ini, ayat ini yang menjadikan kita minta kepada Allah untuk tidak meninggalkan sholat malam kita. Khususnya teman-teman yang sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.
Dalam surah At-Tur ya disebutkan dalam surah At-Tur 48, yakni bersabarlah terhadap gangguan mereka. Janganlah engkau hiraukan mereka, karena sesungguhnya engkau selalu berada dalam penglihatan Allah dan engkau selalu berada dalam penjagaan Allah dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ayat berikutnya, At-Tur ayat 49, wa minal laili fasabbihu wa idbaron nujum, dan bertasbihlah kepada Allah pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang atau di waktu fajar. Jadi, dalam surah At-Tur 48 dan 49 ini, Allah hendak memberitahu bagi siapapun yang ada dalam forum ini, jika engkau merasa bahwa kehidupanmu sulit, engkau gelisah, kata Allah, engkau sabar ya terhadap gangguan siapapun yang sedang mengganggumu. Jangan engkau hiraukan mereka. Engkau berada dalam penglihatan Allah. Tenang saja, Allah lihat semua yang engkau alami. Allah lihat apa yang engkau lalui. Allah lihat semua air mata yang engkau jatuhkan. Dan engkau selalu dalam penjagaan Allah, kata Allah. Engkau berada dalam penjagaanku, tenang saja, hidupmu akan berakhir baik-baik saja. Dan Allah janji, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Nggak ada yang bisa menyakitimu, insya Allah. Allah berada dalam, Allah menjagamu. Allah lanjutkan dengan kalimat, dan bertasbihlah kepada Allah dalam beberapa saat di malam hari. Allah minta engkau bangun sholat malam. Kalau engkau ingin selamat dari gangguan manusia, kalau engkau ingin berada dalam penjagaan Allah, kalau engkau ingin berada dalam penglihatan Allah, At-Tur ayat 48 sampai ayat 49, syaratnya bertasbihlah kepada Allah dalam beberapa saat di malam hari. Allah nggak bilang sepanjang malam. Dari ba'da isya sampai subuh sepanjang malam nggak tidur. Enggak, Allah bilang hanya di beberapa saat di malam hari. Jam 3 sampai jam 4, atau sampai jam setengah 5, atau bangun jam 4 misalnya. Di beberapa saat di malam hari, di waktu fajar. Ketika terbenam bintang-bintang, yaitu di waktu fajar. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman lihat banyak ayat-ayat dalam surah Al-Muzammil ya, ayat 1 sampai 4 misalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, orang-orang yang berselimut, wahai engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada sebagian malam untuk sholat. Tidak sepanjang malam. Bangunlah wahai orang-orang berselimut. Bangunlah untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Isfahu awinqus minhu qalila. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Separuhnya atau kurangi atau lebih sedikit dari itu, yang penting bangun ya. Auzili alaihi warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dalam salatmu engkau baca ayat-ayat Allah, engkau berzikir kepada Allah, atau engkau baca Qur'an. Allah minta kita melakukan itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Kau mau tenang kan? Mau keadaanmu baik-baik saja kan? Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan qiyamul lail atau salat malam. Keempat, dalam kitab At-Tibyan, bagaimana cara menenangkan hati adalah merendahkan diri di hadapan Allah dengan doa dan zikir di waktu sahur, di akhir malam. Beristighfar, banyak beristighfar kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Katakan, ya Allah, aku nggak bisa ya Allah. Tolong aku ya Allah, aku nggak kuat ya Allah. Aku nggak bisa menjalankan ini ya Allah, nggak tahu caranya, wahai Allah. Minta sama Allah, minta detail kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kau akan terkaget-kaget ketika semua kesedihanmu sirna, ketika semua permasalahanmu hilang. Allah yang berjanji bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku perkenankan kepadamu. Kelima, dalam kitab At-Tibyan disebutkan, kalau engkau ingin tenang, maka bergaulah dengan orang-orang saleh. Teman-teman, kita bisa berteman dengan siapapun, tapi bergaulah dengan orang-orang saleh yang punya spirit untuk jadi orang lebih baik. Yang ketika engkau pandang wajahnya, ya Allah, aku jauh sekali daripadamu, ya Allah. Yang ketika engkau bersamanya, engkau bersemangat untuk lebih dekat kepada Allah. Sumber ketenangan hatimu adalah dengan bergaul dengan orang-orang saleh. Bahkan kita belum dengar dia bicara, kita pandang wajahnya saja, itu bisa menenteramkan hati kita. Itu orang-orang saleh. Baik, berikutnya ya teman-teman semua, kalau kita ingin tenang, zikir, kemudian tadi apa, berada dalam majelis ilmu. Ketiga tadi 5 hal yang sudah disebutkan dalam kitab At-Tibyan. Dan keempat, minta sama Allah agar Allah kuatkan hati kita untuk meninggalkan dosa. Kenapa? Karena dosa akan selalu menggelisahkan jiwa. Kebaikan selalu menenteramkan jiwa. Itulah realita yang ada pada diri kita, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan beralihlah pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran, kebaikan, amal saleh lebih menenangkan jiwa. Sedangkan dusta, perbuatan-perbuatan buruk akan menggelisahkan jiwa. Jadi kalau engkau ingin hatimu tenang, minta sama Allah kekuatan untuk meninggalkan dosa. Dalam lafaz lain disebutkan apa? Kebaikan selalu mendatangkan ketenangan dan dosa selalu mendatangkan kegelisahan.
Begitu ya, teman-teman semua, dalam hadis yang lain apa yang Rasul katakan? Kebaikan adalah dengan berakhlak yang mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang engkau gelisah, jiwamu gelisah. Ketika dosa itu engkau lakukan, tentu engkau tidak suka hal itu tampak di tengah-tengah manusia, ya kan? Dosa itu selalu menggelisahkan jiwa, tidak pernah menenangkan jiwa. Dan hati pun tidak akan pernah tenang dan selalu khawatir dengan dosa demi dosa itu. Sampai-sampai teman-teman sekalian, ketika ada seseorang datang dalam keadaan yang sangat gelisah, tidak tenang, Nabi pun akhirnya memerintahkan kepada dirinya untuk bertanya kepada hatinya. Tanya kepada hatimu, yang kau lakukan itu perbuatan dosa atau tidak. Ketika hatimu gundah gulana, maka itu adalah hal yang buruk yang engkau lakukan. Apa kata Rasul? Minta fatwa pada jiwamu. Tanya pada hatimu sendiri. Tanya pada hati nuranimu. Rasul katakan tanya pada hati nuranimu 3 kali. Kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati. Sedangkan dosa selalu menggelisahkan jiwa dan menggoncangkan hati. Jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu, tanya pada hati nuranimu sendiri. Saya ini melakukan apa dalam kehidupan saya? Apa yang sesungguhnya saya lakukan? Hati nuranimu itu akan menjawab sesungguhnya apa yang kau lakukan. Ya. Jadi kalau terjadi apa-apa, tanya pada hatimu. Jika hatimu tenang, itu adalah sebuah kebaikan. Namun jika hatimu gelisah, maka itu termasuk dosa dan keharuman. Begitu ya teman-teman semua. Begitulah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Namun ada jenis orang-orang yang ketika melakukan dosa, dia tentram. Kenapa? Karena dosanya telah dilakukan berulang-ulang. Yang benar adalah ketika dia melakukan dosa, hatinya gelisah. Namun kalau dosa itu berulang-ulang, hatinya sudah dipenuhi oleh noda-noda hitam. Karena dia tak kunjung berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Berikutnya teman-teman sekalian, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, jika hati sudah semakin gelap, maka amat sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Maka teman-teman doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mudah melakukan berbagai macam kebaikan dan mudah meninggalkan berbagai macam kemungkaran. Begitu ya teman-teman semua. Terakhir mungkin dari Uma, ada banyak doa-doa yang tadi teman-teman sudah dengarkan. Mungkin ada satu doa lagi yang juga penting. Teman-teman banyak search aja, mungkin nggak bisa catat di sini ya, karena tadi Uma sebutkannya agak cepat. Tapi doa itu banyak sekali diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk ada doa supaya kita nggak malas, agar hati kita tenang, hati kita khusyuk, jiwa kita disucikan. Bunyi doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal hazam wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Doa ini artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan, dari kekikiran, dari kepikunan dan siksa kubur. Ya Allah, datangkanlah pada jiwaku ini ketakwaan ya Allah, dan bersihkan jiwaku wahai Allah. Engkaulah yang sebaik-baik yang dapat membersihkan jiwaku ini ya Allah. Engkau pelindungnya wahai Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Aku berlindung padamu dari hati yang tidak khusyuk ya Allah, dari nafsu yang tidak pernah puas ya Allah. Dan aku berlindung padamu dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Doa ini teman-teman bisa temukan di internet dan teman-teman bisa hafalkan. Sudah tersebar di mana-mana, ustadz-ustadz kita sudah mengajarkan. Yang mudah-mudahan doa-doa itu akan menolong jiwamu untuk menjadi tenang. Terakhir, teman-teman semua yang saya sayangi, mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang gelisah dan tidak tenang, ada yang sedang sedih, tapi itu harusnya tidak membuat engkau berlarut-larut. Kondisi kita dalam kehidupan ini tak selamanya harus dalam keadaan bahagia. Kita kadang-kadang harus merasakan kesedihan. Namun kita harus tahu bahwa suka dan duka, kesedihan dan bahagia terus berganti dalam kehidupan kita. Yang harus kita pahami adalah takdir Allah, semuanya baik. Kalau kita pandang di satu sisi, mungkin kita rasa nggak enak dengan apa yang kita jalani. Kita rasa nggak baik dengan apa yang kita jalani. Namun kalau kita pandang dari sisi-sisi yang lain, Allah punya maksud yang baik, semuanya baik untuk diri kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan dan suatu kesedihan yang terus menimpa, kekhawatiran, dan lain-lain, bahkan ketika ia diganggu, atau dia mendapatkan kesusahan, atau ketika dia mendapatkan duri yang melukai dirinya, melainkan Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahannya.
Maka perhatikan teman-teman sekalian, semua kesedihanmu, kegelisahanmu, ketidaktenanganmu itu ketika engkau bisa menjalaninya dengan penuh kesabaran, engkau menangis manusia biasa wajar. Namun ketika engkau bisa menjalaninya, melewatinya, dosa-dosamu berguguran satu persatu. Jadi tidak perlu bersedih terlalu lama. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan ingat, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Balik kesulitan selalu ada kemudahan, selalu ada jalan keluar. Satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Jadi tidak perlu teman-teman bersedih. Sesungguhnya pertolongan akan selalu datang bersama dengan kesabaran. Insya Allah teman-teman semua, jalan keluar begitu dekat bagi orang-orang yang bertakwa. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang bagi orang-orang yang bersabar, tidak perlu bersedih berlarut-larut. Maka kita jaga hati kita, lisan kita, anggota badan kita dari berkeluh kesah. Kita ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sabar dengan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegelisahanmu mendewasakan dirimu sendiri, semua musibahmu akan meninggikan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya ingin menguji iman seseorang. Insya Allah setelah badai, hujan, pasti akan ada pelangi, dan kau akan menjadi diri yang lebih baik, dan Allah akan membalas orang-orang yang sabar dengan jannahnya, dengan syurga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman semua, Alhamdulillah. Hari ini sudah selesai pembahasan kita. Kita ketemu lagi di Jumat depan insya Allah. Semoga semua dalam keadaan yang tenang di hari yang Jumat yang penuh dengan berkah ini. Jadikan hari Jumat ini sebagai hari kita berbuat amal saleh. Dan ingat, salah satu doa yang mustajab, waktu yang mustajab adalah di hari Jumat, di sore hari. Banyak berdoa di sore hari, di hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.